Pejabat bawa SK isinya tipuan, mending hutan angker penuh setan. KDM bener banget, rakyat udah muak dengar kata sesuai prosedur dan izin lengkap. Di mata netizen, dokumen tebal itu cuma kertas bungkus gorengan hasil sogokan. Fakta di lapangan membuktikan, netizen lebih percaya pamali daripada SK Menteri. Pamali bikin orang takut ngerusak. SK Menteri malah jadi tiket buat ngerampok alam. Ya mereka harusnya ngasih contoh. Kementerian Kehutanan itu, termasuk TNGC itu tugasnya menjaga hutan sebagai cagar alam, bukan membuat ruang usaha. Hutan bukan tempat usaha. Walaupun itu kewenangan dia, tetapi justru itu menimbulkan kegelisahan bagi warga dan ancaman bagi alam, ya kita hadapin aja. Ya, karena adanya di kita. Loh, orang petingginya kan kalau kebanjiran nggak kebagian, kalau longsor nggak kebagian, tinggalnya di Jakarta. Dan ilegal pun dibiarkan oleh TNGC-nya. Iya Kak, baru. Ibu bikin nota, saya bikin surat ke Kementerian Kehutanan. Kita protes terhadap peristiwa itu. Makanya hutan itu jangan dijaga oleh aparat. Ku keleng wewe, ku genderuwo, ku kunti, udah selesai. Kalau kunti mah tidak akan membuat kawasan wisata di kawasan hutan. Enggak. Pokoknya siapapun yang bawa nama saya urusan tambang bohong. Enggak, jangan bawa nama saya. Enggak ada tambang buat siapapun saya itu. Saya pasti mengizinkan tambang karena memang dibutuhkan untuk pembangunan juga, tetapi yang memiliki resiko rendah terhadap lingkungan. Kalau resiko tinggi ya nggak bisa. Ya Bu, bawa nama saya nggak ada. Nggak pernah ada urusan dengan tambang menambang kecuali punya tambang plastik dan tambang rapiak. Boleh itu saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pitmo Story. Kali ini Bapak Aing sidak lagi nih pemirsa ke tambang yang berada di kaki Gunung Ciremai. Yang lucunya banyak bapak-bapak waktu itu hampir kabur. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Ya kan dia sih. Nah, ini di kaki Gunung Ciremai nih, nambang batu tuh tingali. Ini disangka aja saya tidak akan diam-diam, saya diam-diam sampai ke sini. Nah, pokoknya begini saja, siapapun yang merusak di kaki Gunung Ciremai, mau siapapun, mau yang disebut orang besar, orang kecil, saya akan tetap bersikap konsisten melakukan tindakan. Apapun kegiatannya yang itu mengganggu ekosistem, merusak air, membuat gunung menjadi terancam, menimbulkan bencana, saya pasti mengambil tindakan. Abah-abah ini akan saya angkut, saya bawa jauh, siaku aing, siata. Ini abah, kenapa sampai ketahuan sama saya? Oh, mangga bapak nang ngadadak cenah. Ini Mbak Dedi mah kalau sidak teh tidak pernah memberitahu katanya. Padahal kalau sidak tuh ngabarin dulu biar bisa kabur sebelum datang. Gubernur mau sidak atuh sia geus makapangi bubar kabeh. Gunung Ciremai, sumber kehidupan dan kebanggaan Jawa Barat. Selama bertahun-tahun, kawasan ini menghadapi tekanan besar akibat aktivitas tambang batu ilegal yang merusak alam, mencemari lingkungan, dan mengancam keselamatan warga sekitar. Kini, dengan hadirnya kebijakan daerah modern KDM yang baru, langkah tegas akhirnya diambil. Tambang-tambang ilegal resmi ditutup. Tidak ada lagi aktivitas tanpa izin yang menggerus lereng Ciremai dan merusak keseimbangan alam. Penutupan ini bukan sekadar penghentian aktivitas tambang, tetapi awal pemulihan lingkungan. Hutan diberi kesempatan untuk pulih, sumber air kembali terjaga, dan masyarakat bisa hidup lebih aman tanpa ancaman longsor dan kerusakan alam. Dunel, boga ilmu naon nugar tapi kakieu, bakat naon. Bakat butuh. Ieu teh ilmu nugar, ieu teh nugar tapi ka ditu nya. Geus sabaraha puluh tahun ieu teh. Berapa puluh tahun ini teh? 13 tahun belum pernah ada yang nyarek. Nah, haritanya yang kabeh. Hati-hati. Kalau kurang teh bapak teh. Oh, kalau baik ditutup aing mah rusak mah. Nyalon gubernur langsung ada yang nutup. Waktu ada peresmian no kebun raya, gubernur kesini baru ditutup. Gubernur mah ditutup. Ayeuna gubernur na nunut. Dadak bapak nak dia. Moal nyawa aing mah moal bebe jamun kunjungan sia teh. Aing bebe ja sia geus kabur kabeh. Gubernur mau sidak atuh sia geus moal kapangi bubar kabeh. Udah beres sok Pak Kades di Pak Sekda, nanti saya udah ke Pak Kades. Itu warga yang nambang nanti menjadi petugas penanam. Selama saya mimpi 4 tahun sampai pohonnya besar saya gaji. Siap, ya. Gitu. Soalnya melakukan negosiasi gitu jadi.
Enggak Pak, jangan cerita ke saya lah Pak, yang gini-gini saya udah tahu Pak. Administrasi gini buat paparan di ruang gubernur, saya nggak nyaho. Kan saya mah tukang loyong ke hanap. Kita perbaiki mental kita yang buruk ini, kita perbaiki. Loh saya dukung, tapi konsisten TNGC-nya, ya. Tugas kita ini menjaga Ciremai, bukan mengkomersilkan Ciremai. Benar. Saya bilang sama pimpinannya. Pokoknya saya di Jawa Barat mau kewenangan siapapun, kalau menjaga hutan saya pasti tampil membantu, gitu loh Pak. Misalnya kalau ngomong kewenangan, saya nanam pohon di TNGC, menggaji rakyat menanam pohon, kewenangan saya bukan? Bukan. Kewenangan TNGC. Ya. Gitu loh Pak. Bukan kewenangan TNGC, tapi saya punya tanggung jawab terhadap tanah dan air, maka anggaran saya kerahkan. Nah, sekarang kita rubah, kita semua yang jaga hutan ini, kita bukan bekerja di pemerintahan, kita bekerja di alam, melindungi alam. Itu loh Pak. Pemirsa, Satreskrim Polres Kuningan, Jawa Barat menetapkan 5 tersangka pelaku pembalakan liar di kawasan Gunung Ciremai. Terbongkarnya kasus ini setelah petugas gabungan menggerebek pembalakan liar di kawasan hutan Gunung Ciremai di atas ketinggian 1000 meter. Petugas menemukan puluhan pohon jenis sono keling sudah terpotong-potong oleh para pelaku dan sebuah kendaraan truk yang diduga untuk mengangkut kayu tersebut. Sementara itu, 5 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terbukti melakukan pembalakan liar di hutan Gunung Ciremai. Para pelaku merupakan warga sekitar sebagai pekerja penebangan pohon. Tahan Pak. Kemarin baru sidak sama Bapak Aing, aduh sekarang udah ada aja yang 5 tersangka ya penebangan pohon. Terima kasih telah menonton video saya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.